Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, semoga hidup kalian, hidup kita semua makin bahagia. Karena bahagia itu sangat penting. Kita punya uang banyak, ratusan miliar, tapi hidupnya tidak bahagia, tidak enak. Sebaliknya, kita tidak punya uang, tapi hidup juga tidak bahagia, juga tidak enak. Salah satu kebahagiaan adalah kesehatan. Kesehatan itu sangat penting. Saya beberapa hari ini ya agak terganggu kesehatannya. Batuk-batuk, pilek, demam, sehingga ya kurang bahagia. Gitulah kira-kira. Baiklah, saya tergelitik oleh fenomena seorang Profesor Dr. Mahfud MD. Dengan langkah-langkah berani, dengan langkah-langkah cerdik, mampu menjadi semacam benteng hukum, benteng terakhir dari kasus-kasus hukum yang terjadi belakangan ini di tanah air. Masihkah ingat kita dengan kasus Sambo? Seandainya Pak Mahfud MD tidak bersuara karena ada perang bintang di dalam Mabes Polri, maka rasa-rasanya saya kok yakin kasus Sambo tidak akan terbongkar. Paling baru ada kasus pemerkosaan di Kementerian Koperasi dan UKM kalau tidak salah. Lagi-lagi kebetulan kasus itu di SP3 dan akhirnya barangkali salah satunya adalah berkat atau akibat peran dari Pak Mahfud MD, maka SP3 itu menjadi batal karena laporan katanya tidak bisa dicabut, apalagi hukumannya lebih dari 5 tahun. Jadi akhirnya ada 3 tersangka dan kemungkinan akan bertambah lagi tersangkanya. Jadi saya menduga kenapa ini yang harus mengumumkan juga Pak Mahfud. Bukankah kasus semacam ini sebenarnya cukup Mabes Polri barangkali. Lagi-lagi barangkali di Polri pun ini kasus ini masuk angin. Karena bisa sampai keluar SP3, ini adalah ulah dari tangan-tangan jahil yang mencoba mencari celah hukum dan di situ tidak bisa lolos ketika Pak Mahfud MD sudah masuk di dalam kasus itu. Nah, saya jadi kepikiran juga di kasus Mas Bekhi di Jawa Timur, di sebuah pesantren di Jawa Timur. Saya usul Pak Mahfud, karena kasusnya ini sudah sampai di kejaksaan, bahkan sudah di pengadilan. Konon kabarnya kasus Mas Bekhi ini vonisnya 7 tahun kalau tidak salah. Saya sebagai warga negara dan saya sebagai bukan ahli hukum,
hanya cinta kepada pesantren saja, saya menduga, saya mencurigai ada kong kali kong, ada permainan di dalam kasus Mas Behi ini. Jadi Mas Behi dalam proses penangkapannya pun itu juga sangat dramatis, seolah-olah memaksakan. Nah, kita curiganya kenapa? Ya salah satunya karena Kapoldanya saat itu menjadi jaringan dan bagian dari kasus Sambo. Dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saat itu Kapoldanya adalah non muslim. Bukan berarti kemudian saya tidak fair untuk melihat kasus ini, tetapi kok pantas untuk dicurigai, karena permainan-permainan semacam ini toh terbukti bisa dibongkar oleh Pak Mahfud MD. Dan terakhir saya kira soal SP3 di kasus pemerkosaan pegawai di Kementerian Koperasi ini, saya kira kok juga peran Pak Mahfud sangat besar. Oleh karena itu saya usul Pak Mahfud, cobalah kasus Mas Behi itu dilacak, digali kembali. Mana tahu ada kong kali kong, ada permainan antara oknum polisi, oknum jaksa, oknum pengacara untuk menjebloskan Mas Behi ke dalam penjara. Nah, saya melihat di situ ada permainan yang canggih, ada permainan yang luar biasa. Bahkan bagaimana bukan seorang teroris, tapi proses penangkapannya seperti teroris. Bahkan Kapolda pun sampai hadir, Brimob dengan beratus pasukan juga hadir. Apa sebegitu parah Mas Behi ini? Dia bukan koruptor, dia bukan yang semacam itu. Tapi kenapa oknum-oknum polisi begitu bersemangat, sementara di kasus lain, katakanlah Gubernur Papua, kok begitu cara penangkapannya? Saya kira bahkan sampai hari ini belum bisa ditangkap. Ini soal hukum juga gitu. Jadi coba Pak Mahfud khusus kasus Mas Behi ditinjau kembali, bukan ditinjau lah, dianalisis, dilihat ujung pangkalnya sebenarnya seperti apa. Karena info yang saya peroleh banyak sekali kejanggalan, banyak sekali hal-hal yang mustahil, hal-hal yang mustahil. Dan bagaimana kami harus percaya kepada Polri di saat kondisi Polri amburadul, mohon maaf, seperti sekarang. Nilai rapot Polri kalau boleh dibilang di bawah 5. Dan untuk mengembalikan citra Polri memang sangat berat. Jadi ini bukan tugas Pak Mahfud sebenarnya, tetapi karena Pak Mahfud adalah benteng dari hukum dan benteng dari keadilan, maka saya usul cobalah Pak Mahfud turun tangan dalam kasus Mas Behi ini. Jadi keadilan harus ditegakkan walaupun dunia akan runtuh, katanya. Jadi keadilan harus ditegakkan apapun yang terjadi. Pesan saya untuk Pak Mahfud, moga-moga sehat selalu, moga-moga selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat situasi dan kondisi para pejabat, menteri, para penegak keadilan masing-masing mencari selamat, saya jujur sangat salut dengan Pak Mahfud. Andaikan tidak ada Pak Mahfud, maka saya tidak tahu apakah kasus Sambo akan terungkap, kasus Kanjuruhan, kasus
SP3 dalam kasus pemerkosaan yang baru saja terjadi dan akhirnya di SP3 oleh Mabes Polri atau oleh Polri. Dan saya kira peran Pak Mahfud sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Mahfud. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.